Dalam beberapa tahun terakhir, penyelenggaraan program inklusi untuk siswa dengan kebutuhan khusus dan disabilitas di sekolah umum semakin menjadi fitur utama kebijakan nasional dan internasional terhadap dunia pendidikan. Dalam konteks pendidikan jasmani, di Inggris, komitmen untuk inklusi ini diwujudkan dalam bentuk pernyataan undang-undang dalam kurikulum nasional pendidikan jasmani atau NCPI pada tahun 2000 yang merupakan hasil revisi dari Department for Education and Employment pada tahun 1999. Nah, dalam video ini kita akan saksikan secara singkat isu-isu kontemporer serta beberapa hubungan kompleks seputar siswa dengan kebutuhan khusus dan kebijakan-kebijakan yang ada dalam pendidikan pada kurikulum Physical Education atau pendidikan jasmani setelah direvisi oleh National Curriculum of Physical Education tahun 2000 di Inggris. Di Indonesia sendiri, pendidikan inklusi kini mulai marak diselenggarakan, di mana pendidikan inklusi adalah penyelenggaraan pendidikan satu atap antara peserta didik normal dan peserta didik berkebutuhan khusus. Sementara SLB atau sekolah luar biasa telah diselenggarakan pemerintah untuk memberikan fasilitas hanya kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus. Berbagai perspektif yang lazim saat ini dan beredar di masyarakat, anak-anak biasanya dikatakan berkebutuhan khusus ketika mereka satu, memiliki kesulitan belajar yang lebih besar daripada sebagian besar anak-anak pada usia yang sama. 2. Memiliki keterbatasan yang menghalangi mereka untuk menggunakan fasilitas pendidikan yang umumnya disediakan untuk anak-anak di usia mereka di masa-masa sekolah. Yang ketiga, mereka biasanya berada di bawah usia wajib sekolah dan tidak tersedia pendidikan khusus bagi mereka. Dalam konteks pendidikan jasmani, ini sama pentingnya untuk menyadari bahwa perbedaan atau munculnya dikotomi palsu yang cenderung dibuat antara dua kelompok besar, yaitu siswa yang memiliki kebutuhan khusus secara umum dan siswa yang memiliki kebutuhan khusus hanya di bidang pendidikan jasmani atau aktivitas fisik. Nah, di Inggris, disabilitas ini didefinisikan dengan dua perspektif. Yang pertama adalah perspektif sosial. Perspektif ini cenderung berfokus pada hambatan lingkungan dan sosial yang mengecualikan penyandang disabilitas dari berbagai aspek masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian, mereka meremehkan pentingnya disabilitas dalam kehidupan para penyandang disabilitas ini. Hal ini sejalan dengan pendapat Thomas pada tahun 2003. Perspektif yang kedua adalah perspektif medis. Perspektif ini lebih mendominasi karena telah terinternalisasi dalam kebijakan pendidikan di Inggris. Hal ini bisa terjadi karena penjelasannya lebih mencakup ke arah sosiogenesis makhluk hidup dan analisa anatomi tubuh manusia yang membedakan antara peserta didik yang berkebutuhan khusus dan peserta didik normal. Sejak tahun 1960-an, sebenarnya telah muncul berbagai dukungan untuk memisahkan pendidikan normal dengan pendidikan untuk siswa berkebutuhan khusus. Hal ini kemudian diperkuat oleh Education of All Handicapped Age pada tahun 1975 dengan konsep lingkungan yang paling tidak membatasi. Meskipun demikian, Undang-Undang tentang penyelenggaraan pendidikan berkebutuhan khusus di sekolah umum baru diperkenalkan pada tahun 1994. Kemudian pada pertengahan 1990-an, komitmen pemerintah Inggris mulai menguat. Hal ini disusul dengan sikap tegas UNESCO yang berkomitmen pada kesetaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas pada tahun 1997. Setelah banyak penelitian yang muncul, akhirnya pemerintah Inggris menetapkan National Curriculum of Physical Education pada tahun 2000.
Hasil revisi kurikulum pendidikan jasmani ini untuk pertama kalinya menginternalisasi tujuan sentralisasi praktik inklusi agar semua murid mampu berpartisipasi secara efektif dalam kurikulum pendidikan nasional. Munculnya kurikulum ini berhasil membuat peserta didik dengan kebutuhan khusus mampu menyesuaikan diri dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Begitu juga iklim belajar di sekolah yang mampu memfasilitasi peserta didik dengan kebutuhan khusus. Lalu, apakah siswa dengan kebutuhan khusus dalam dunia pendidikan lebih mudah belajar termasuk dalam aktivitas fisik? Hal ini tidak bisa disamakan seperti ilmu pasti. Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Secara keseluruhan, tampaknya ada konsensus yang berkembang bahwa murid dengan kesulitan emosional dan perilaku atau EBD dan kesulitan belajar yang sangat parah dari satu jenis atau jenis lainnya cenderung menjadi tantangan bagi guru pendidikan jasmani. Maka dari itu, kemampuan guru untuk mengikut sertakan siswa dengan kebutuhan khusus dan disabilitas harus berbasis pada jenis kebutuhan khusus dari siswa tersebut. Menyesuaikan kegiatan fisik untuk siswa berkebutuhan khusus menjadi tantangan tersendiri bagi guru pendidikan jasmani. Awalnya memang tidak mudah, namun perlahan kelompok kerja penjas di Inggris mulai mempertimbangkan hal-hal mendasar seperti penyesuaian gaya mengajar, fasilitas yang tersedia, dan sifat kelompok serta ukuran kelompok yang digunakan dalam pembelajaran. Pola hubungan sosial yang berbeda menjadi pertimbangan tersendiri. Kemudian giliran melakukan sebuah kegiatan, intensitas melakukan gerakan, dan durasi aktivitas dapat dikontrol ke satu tingkat yang berbeda dengan individu pada umumnya. Semenjak munculnya National Curriculum of Physical Education tahun 2000-an, pelatihan guru tentang pendidikan inklusi, khususnya untuk mata pelajaran pendidikan jasmani, sangat gencar dilakukan di Inggris. Tidak berhenti di situ, asisten-asisten pendukung kebutuhan fisik penyandang disabilitas pun mulai bermunculan perannya. Lalu, bagaimana cara kita sebagai guru jasmani untuk menilai peserta didik dengan kebutuhan khusus atau disabilitas? Dalam revisi NCPI, hal ini merupakan hal yang paling sering dan paling banyak dikritisi serta direvisi. Karena pada awalnya NCPI menyamaratakan kriteria penilaian peserta didik tanpa mempertimbangkan kekhususannya. Akhirnya, untuk siswa berkebutuhan khusus diputuskan bahwa guru dapat memakai penilaian dengan satu set deskripsi kinerja yang digunakan untuk mencatat pencapaian siswa yang bekerja menuju level 1 dari NCPI atau berbeda dengan siswa normal. Demikianlah beberapa informasi dan penjelasan tentang pendidikan inklusi, siswa dengan kebutuhan khusus, dan disabilitas. Tentu diskursus semacam ini bisa lebih luas dan lebih panjang pembahasannya dalam penelitian-penelitian dan teori-teori yang relevan. Maka video ini sifatnya hanyalah kupasan singkat serta edukasi bagaimana kurikulum pendidikan jasmani yang telah mencakup pendidikan inklusi serta pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus itu berkembang, mulai dari sejarah, kurikulum, serta penilaian yang terus diupdate dan terus berkembang khususnya di negara Inggris. Menarik benang merah dari pembahasan singkat itu, selayaknya kita sebagai insan penjas atau sebagai masyarakat umum harus bisa memposisikan diri bagaimana kita bersikap kepada peserta didik, kepada rekan yang memiliki kebutuhan khusus dan keterbatasan untuk melakukan aktivitas fisik. Harapannya setelah memahami informasi ini
dapat kita implikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai guru pencas ataupun sebagai rekan dan partner bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus.